Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar Alkitab dalam pengkhotbah. Kitab pengkhotbah saudara sangat terkenal dengan kesia-siaan, upaya menjaring angin. Sehingga saudara kalau belajar Alkitab, ada seperti pemahaman orang-orang yang mengatakan ada dua kitab yang sangat tidak layak menjadi bagian Alkitab. Itu kata para kritikus terhadap Alkitab. Yang pertama pengkhotbah. Karena di sana kok kesannya mengatakan semuanya sia-sia, 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 sia-sia. Ngapain itu masuk dalam Alkitab? Kalau belajar mengajarkan kesia-siaan. Yang kedua adalah Kidung Agung. Dikatakan terlalu vulgar, nggak pantas masuk kitab suci. Itu kata kritikus-kritikus. Tapi saudara tahu Alkitab itu ingin mengajarkan kita semua bidang kehidupan, semua sisi kehidupan tanpa menutup-nutupi. Termasuk kalau saudara tahu tokoh-tokoh Alkitab sehebat apapun, Tuhan juga mengizinkan dicatat kejatuhan mereka. Betul? Walaupun mereka orang hebat. Artinya apa? Tuhan bukan tidak peduli dengan kejatuhan atau dosa kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah selama engkau punya keinginan untuk bangun, untuk bangkit, engkau tetap punya kesempatan dipakai Tuhan. Kecuali tetap tinggal dalam dosanya, bagi Tuhan nggak ada ampun. Tapi kalau orang itu selama dia mau bangkit kembali, tetap Tuhan kasih dia kesempatan. Nah, pengkhotbah ini juga saudara, mari kita lihat Alkitab. Ayo tolong dibuka. Kenapa ada masalah? Oke. Kok lama sekali? Saya sengaja panjangin biar kelihatan keluar. Tolong nggak keluar juga. Masa saya mau panjangin terus sampai jam 12? Oke, menjaring angin. Ini kan kata kunci dari kitab pengkhotbah, menjaring angin atau kesia-siaan. Yuk kita belajar dalam pengkhotbah pasal 1. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Ini identitas dari penulis pengkhotbah, yaitu Salomo. Dia seorang raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Saudara-saudara kalau baca sekilas ini, loh, kok Tuhan kasih pekerjaan yang menyusahkan? Kok Tuhan kayaknya akhirnya memberikan kita banyak kegiatan yang buat kita susah? Tapi coba perhatikan, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Saudara-saudara tahu, Raja Salomo dikenal sebagai raja yang berhikmat, sangat berhikmat. Bahkan Alkitab sendiri berani mencatat, tidak akan ada orang yang pernah hidup yang hikmatnya sehebat Salomo. Tuhan berikan pengakuan. Karena apa? Karena memang Salomo ini ketika dia dilantik menjadi raja, yang pertama dilakukan adalah memberikan korban syukur kepada Tuhan. Dia menghadap Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan bicara sama dia begini, Salomo, apa yang kau inginkan ketika kau menjadi raja? Dia katakan, aku hanya minta Tuhan berikan aku hati yang paham untuk menimbang segala perkara. Akhirnya di kemudian hari, itulah yang diterjemah dengan hikmat dan bijaksana Salomo. Hati yang paham. Jadi saudara tolong, hati yang paham menimbang segala perkara. Hati yang paham memahami segala sesuatu. Itulah hikmat Salomo. Karena itu saudara, nggak kaget dalam kitab Amsal juga dicatat di sana, dari semut pun Salomo mengajak kita belajar, betul? Dari cicak pun diajaknya kita belajar. Bahwa ternyata bagi Salomo tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa kita jadikan sebagai sarana belajar. Socrates saudara tahu, dia hidup abad keempat sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani sangat terkenal. Bahkan pikiran-pikirannya sampai hari ini masih suka dikutip orang, khususnya orang-orang yang suka filsafat. Satu ketika Socrates kedatangan seorang anak muda. Jadi ada anak muda datang menghadap kepada dia. Anak muda ini berkata pada dia, Tuan,
Saya sudah berjalan cukup jauh, ribuan kilometer saya tempuh, hanya ingin ketemu Tuhan. Oleh karena itu terimalah sebagai murid Tuhan. Ajarkanlah saya hal-hal yang bijaksana, supaya saya juga bisa bijaksana seperti Tuhan. Mendengar tekad orang ini, saudara, Socrates katakan, yuk ikut saya. Kemudian mereka pergi ke pantai. Socrates memegang tangan anak muda ini, dibawa dia ke pantai, berjalan di atas pasir, kemudian melangkah terus ke air laut. Mulai air laut semata kaki, nggak lama kemudian sampai di lutut, nggak lama sampai di pinggang, akhirnya sampai di sekitar dada di sini. Begitu sampai di situ, Socrates memegang tengkuk anak ini dan dia tekan ke dalam air. Saudara-saudara bisa paham? Kalau ditekan dalam air berarti dia nggak bisa nafas, betul? Akhirnya dia mulai memberontak, tapi Socrates semakin kuat menekan dia ke dalam air. Ditekan terus sampai anak ini mulai memberontak, dia terus tekan. Sampai setelah anak ini lemas, dia lepas. Dan dia mulai tuntun balik anak ini ke pantai. Kemudian dia baringkan di pasir, ditinggalinya begitu saja. Dan dia pulang. Begitu anak ini mulai merasa sudah pulih tenaganya, dia datangi kembali Socrates dan dia marah. Dia bilang, setahu saya Tuhan adalah orang bijaksana, tapi hari ini ternyata Tuhan ingin membunuh saya. Saya tidak menduga Tuhan sekejam itu. Saya datang ke sini untuk belajar pengetahuan, untuk belajar kebijaksanaan. Saya tidak menduga bahwa Tuhan ingin membunuh saya di tempat ini. Kemudian Socrates katakan, oke, mari kita bicara. Ketika engkau di dalam air, apa yang kau perlukan? Oksigen. Seandainya ditawarin kau emas pada posisi itu, kau pilih mana, oksigen atau emas? Oksigen. Seandainya kau ditawari jabatan, kau pilih mana? Oksigen. Apapun, saya cuma perlu oksigen. Kemudian filsuf Socrates katakan, oksigen ada di mana? Ya ada di mana-mana. Kalau begitu, mengapa kau harus datang ke sini? Itu juga namanya pengetahuan. Pengetahuan ada di mana-mana selama engkau mau belajar. Tidak harus mencari orang yang kau anggap bisa mengajar engkau. Sebab namanya kebijaksanaan ada di sekitar kita. Bisa ditangkap, saudara? Nah, jadi katakan oksigen itu pengetahuan seperti oksigen. Nah, itulah sebabnya di sini Salomo mengatakan apa? Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan segala yang terjadi di bawah langit. Jadi kalau kita mau belajar namanya hikmat, sebenarnya hikmat itu bisa kita dapat dari lingkungan di mana kita ada. Dari tempat di mana kita hidup, kita bisa dapat hikmat. Yang penting kita mau memeriksa, menyelidiki dengan seksama segala sesuatu. Tetapi saudara, kenapa dia katakan akhirnya semuanya melelahkan manusia? Bahkan dikatakan menyusahkan kita seperti upaya menjaring angin, pekerjaan sia-sia. Dia coba buat eksperimen, saudara. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, di sana itu banyak sifatnya eksperimen untuk membuktikan bahwa sebenarnya begini ternyata begini ternyata sia-sia, begini ternyata sia-sia. Nah, eksperimen pertama yang dibuat oleh Salomo dicatat dalam pasal 1 ayat 14-15. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Wow, kok bisa ya? Ayat 15, yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Jadi kesimpulan dia ketika melihat segala perbuatan, kalau tadi di atas dikatakan segala yang terjadi, tetapi ini perbuatan, berarti sudah merujuk pada orang per orang. Segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjalankan. Yang bongkok tak dapat diluruskan. Kata bongkok di sini, saya coba baca Alkitab, pelajar kitab, ada beberapa pengertian dari kata bongkok yang digunakan. Mungkin bahasa Indonesia kita terlalu terbatas menerjemahkannya. Yang pertama, bongkok ini bisa bicara masalah usia. Seorang yang sudah bongkok berarti sudah berusia.
Diluruskan artinya nggak boleh kembali muda lagi dia. Betul saudara? Jadi orang yang sudah tua nggak bisa lagi dikatakan, oh saya muda kembali. Semangat sih boleh muda, tapi usia tetap tua. Jujur saudara, kadang-kadang saya coba berpenampilan seperti anak muda, pakai kaos, celana jeans, pakai sepatu sport, ngaca. Wih, kelihatan anak muda, tapi akhirnya kan udah tua kau. Benar nggak saudara? Halo orang tua yang sebaya dengan saya setidaknya. Saudara, karena memang yang sudah bongkar ya udahlah. Mau coba manipulasi bagaimana pun tetap juganya. Saudara-saudara, itu karena, tapi yang berikutnya kata bongkok di sini adalah sering kali kita ingin meluruskan orang yang bengkok hatinya. Kita ingin coba meluruskan orang di luar kita yang bengkok hatinya lah, yang ini dan itu. Tapi kita gagal, sia-sia. Malah kita jadi diserang sama dia balik. Dan ada banyak hal saudara terjadi. Atau bisa juga saudara pernah lihat dahan pohon yang bengkok? Bisakah saudara meluruskan dahan pohon yang bengkok? Nggak bisa, patah dia, betul? Jadi ada banyak hal dalam hidup ini kita coba ingin meluruskan yang bengkok, yang bongkok. Tapi akhirnya sia-sia. Kita seperti menjaring angin. Banyak waktu kita keluarkan, banyak tenaga kita keluarkan, tapi akhirnya sia-sia. Kita ingin coba mengubah orang lain, tapi akhirnya tidak punya kemampuan, akhirnya kita sia-sia. Yang berikutnya dikatakan, yang tidak ada tak dapat dihitung. Tanpa disadari kita suka menghitung yang tidak ada. Tidak ada tapi dihitung. Sambil satu contoh saudara. Saya dengar ada satu cerita orang Batak lain, orang Batak. Di kampung, zaman dulu. Satu ketika ada seorang bapak, malam-malam sebelum tidur panggilnya anaknya, Ucok, kusuk-kusuk dulu bapak Ucok, capek kali bapak mencangkul di sawah hari ini. Akhirnya si Ucok pun mulai pijit kaki bapaknya. Sambil mijit bapaknya bilang, Ucok, berdoalah kau biar Tuhan kasih kita kerbau sepasang. Biar nanti pakai kerbau kita meluku, nggak capek lagi bapak mencangkul. Oh iya pak, kudoakan pak. Si Ucok bilang, Pak, kalau nanti udah ada kerbau kita pak, aku naik di atasnya ya. Bapaknya bilang, jangan Ucok, capek kerbau kita nanti. Kan udah capek dia meluku, jangan naik kau di atas, nanti berat rasanya, capek dia. Pak, aku kan masih kecil pak, nggak berat itu pak. Jangan Ucok, aku bilang jangan. Pak, naiklah aku pak, sambil nangis dia. Ya pak, naik aku pak ya, boleh ya pak ya. Bapaknya pun emosi, ambilnya kayu pukulnya. Udah aku bilang jangan. Padahal kerbaunya belum ada. Itu satu contoh menghitung yang tidak ada. Cukup jelas? Kan ada juga suami istri baru rencana membuka usaha. Baru rencana ini. Nanti pak, kalau untung kita begini, langsung kita beli rumah pak ya. Nanti belinya di sana aja pak, jangan di situ pak. Kenapa? Oh di situ enak lingkungannya pak. Baru rencana buka usaha. Akhirnya Pak bilang, nggak suka kau lingkungan situ, aku mau di sana lingkungannya. Jangan lepas sini aja Pak. Bertengkar mereka. Usahanya mana? Belum ada. Paham saudara? Itu namanya menghitung yang tidak ada. Jelas? Yang tidak ada tak dapat dihitung. Jadi hitunglah yang ada saudara. Saya kadang-kadang saudara, saya suka nonton orang olahraga ya di televisi, lihat, waduh kalau ada bulu tangkis menang dia, waduh hadiah 32.000 US kan kita kira. Saya hitung, waduh lumayan lah 5 juta sekian, udah enak sekali dia ya. Kemudian saya lihat lagi Lionel Messi, dia dibayar per pekan sekian miliar, waduh enak kali dia ya. Hitung lagi sekian dolar, hitung lagi pakai kalkulator kali sekian rupiah, waduh sekian ya. Capek kita hitung uang orang. Gimana saudara, suka hitung uang orang? Tadi malam saya makan dengan teman di satu restoran saudara, itu ramai sekali. Saya mulai hitung, waduh kalau 500 orang sehari, kali 100.000 aja, udah berapa untungnya ini? Nah coba lihat. Tapi itulah hidup kita, kita suka hitung-hitungan.
tapi yang tidak ada. Gimana saudara? Jadi itu dikatakan sia-sia, menghitung yang tidak ada. Dipukul anaknya gara-gara kerbo, kerbonya di mana tak ada. Saudara-saudara, ada orang bertengkar untuk sesuatu yang tidak jelas. Betul nggak? Menghitung yang tidak ada, menghitung yang tidak dapat dihitung. Nah maka dikatakan capek menyusahkan hidup manusia. Karena itu dikatakan apa? Usaha menjaring angin, karena kita berusaha meluruskan yang bongkok, kita coba berusaha menghitung yang tidak ada. Inilah eksperimen pertama yang dibuat oleh Salomo. Yang kedua, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Memperbesar hikmat lebih daripada semua orang sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Karena apa? Karena dia berusaha menambah hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, semua dipelajari. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Kok bisa ya? Menambah hikmat, menambah pengetahuan, akhirnya sia-sia. Menjaring angin. Kenapa? Dia jawab di ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Saya jujur baca ini berulang-ulang baru saya paham. Kenapa dikatakan dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Siapa di sini saudara yang suka belajar, yang suka baca buku, yang suka menambah pengetahuan? Semakin banyak pengetahuan kita dapat, semakin banyak tuntutan kita pada hidup. Semakin tinggi standar kita pada hidup, setuju nggak? Sementara situasi tetap sama. Sesuatu yang kita katakan ideal itu akhirnya semakin jauh dari kenyataan. Karena kita terus belajar. Akhirnya kita harusnya begini. Akhirnya tuntutan kita pada hidup akhirnya semakin lama, semakin tinggi. Tapi kenyataannya, situasi yang ada tetap sama. Akhirnya apa yang terjadi? Susah. Bisa ditangkap saudara? Karena itu sering saya katakan, saudara yang mengatakan saya perfeksionis. Nah kembali, ukuran perfect saudara kan pengetahuan saudara. Jadi kalau pengetahuan saudara tingkatkan lebih tinggi lagi, berarti tuntutan saudara hidup ini lebih tinggi lagi. Akhirnya susah sendiri. Bisa ditangkap saudara? Itu sebabnya dikatakan Salomo, karena dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Saudara-saudara, karena itu Salomo mengatakan ada banyak hal yang tanpa kita sadari kita melakukan kesia-siaan. Seperti upaya menjaring angin. Bukan berarti kita tidak boleh belajar banyak, tidak boleh menambah hikmat. Tapi kalau hal itu buat kita sedih, buat kita susah, untuk apa? Tapi kalau itu buat saudara bahagia, senang, silakan. Artinya Salomo mengatakan, jangan saudara membuat susah sendiri, jangan saudara membuat sedih sendiri. Ini kan tidak bersumber dari luar, tapi dari apa yang kita baca. Ada orang saudara senang sekali mengamati Facebook. Membernya dia memang full dia. Akhirnya semua informasi masuk ke Facebooknya dia. Tapi setiap ada informasi yang nggak cocok sama dia mulai gelisah. Kenapa sih orang ngomong gini? Kenapa ngomong gini? Saya pernah katakan, ya udah nggak usah main Facebook kalau Facebook nyusahin. Ya tapi saya penasaran. Nah coba lihat. Saya pengen tahu apa kata orang. Nah coba. Saudara-saudara, kadang-kadang kita
medsos itu bisa nyusahin kita, betul nggak? Kalau nyusahin gak usah lah pakai medsos, saudara. Kembali ke handphone yang lalu aja, yang dikaret-karet, Nokia. Yang hanya bisa halo, nggak bisa foto, nggak bisa selfie. Jauh lebih aman lah itu. Gimana saudara? Ini enggak. Handphone tidur pun di bawah bantal. Begitu bangun, ada berita apa ini? Susah sendiri. Gimana saudara? Menambah pengetahuan dan informasi. Buat susah ngapain? Karena itulah saudara, kalau saudara baca berikutnya pasal yang kedua, eksperimen yang ketiga di sana, yang dibuat oleh Salomo adalah, dia ingin menguji kehidupan. Dia katakan, aku tidak menghalangi mataku dari apapun yang diinginkannya. Saudara baca di sana, susah menjelaskan saudara. Itu enggak umum itu apa yang dilakukan dia. Hanya menguji kesenangan, tapi akhirnya katakan, sia-sia juga. Sia-sia juga. Inilah dunia kita di mana kita ada saudara. Sehingga akhirnya Salomo katakan kalau intinya kita pengkhotbah, takut akan Tuhan ajalah. Takut akan Tuhan ajalah. Kalau kita ikuti pikiran kita ikuti maunya kita ikuti perasaan kita, akhirnya kita terjebak. Karena itu saudara, saya suka dengan satu quote, satu kata-kata bijak mengatakan begini, pikiran kita bisa menjadi sahabat yang sangat baik, tapi bisa jadi musuh yang menghancurkan kita. Berapa banyak orang hancur gara-gara pikirannya sendiri, bukan gara-gara situasi. Kemarin di gathering saya tanya teman-teman, bahagia itu, sukacita itu sebenarnya sikap hati atau suasana hati? Boleh kasih pendapat? Sikap hati atau suasana hati? Bahagia itu, sukacita itu. Ketika engkau katakan suasana hati, makanya susah engkau bahagia. Karena hati kita selalu tergantung pada suasana, pada situasi, pada kondisi. Tapi kalau sikap hati, apapun kondisi, yang penting aku katakan aku bahagia. Aku senang, aku sukacita. Bukan karena kondisi, bukan tapi karena memang aku bersikap, aku memilih untuk bahagia. Mungkin saudara ya permainan kalimat, ya masalah permainan. Tapi itulah hidup ini. Kadang-kadang saudara, kembali pada yang tadi, anak muda jauh-jauh ribuan kilometer bertemu dengan filosof Socrates, yang belajar kebijaksanaan. Tapi Socrates katakan enggak, di tempat di mana kau ada, di situ kau bisa belajar kebijaksanaan. Selama engkau paham tentang hidup ini. Amin saudara. Ada banyak hal di lingkungan kita yang perlu kita jadikan sebagai sarana belajar, supaya kita tidak melakukan kesia-siaan. Tuhan Yesus memberkati kita.